Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita akan bicarakan tentang sesuatu yang penting dalam hal analisa ya. Terutama ini kita akan bicarakan tentang alasan entry dua signal ya, dua signal. Jadi langsung kita bahas dua signal alasan entry-nya, karena bagaimanapun juga alasan entry itu jauh lebih penting ketimbang profit dan loss-nya bagi kita yang pembelajar ya. Karena yang paling penting dalam belajar itu adalah alasan kita untuk entry dan exit. Masalah profit dan loss itu hanya probabilitas, karena tidak ada satu teknik pun yang bisa menghasilkan profit 100% dan tidak ada satu teknik pun yang loss 100% ya. Oke, ini signal 03 tadi yaitu sell ya. Sell dan close hanya 41 pip. Jadi apa alasan sell dan kenapa close? Kemudian di signal 04 switching lagi buy ya. Jadi dua signal ini akan kita bahas alasan entry-nya. Oke. Yang pertama, tadi entry sell-nya adalah di re-entry. Kalau signal pertama tadi tidak usah kita bahas ya, sell yang pertama tadi sudah. Ini sell yang kedua. Tadi sell di re-entry CSAK H1 ya. Sebagaimana kita lihat, ini setupnya lengkap ya. Kemudian untuk konfirmasinya, konfirmasi entry H1 ini di M15 tadi reject top BB ini ya. Jadi dia tertolak di top BB dan di M5 terjadi ekstrim ini ya. Jadi kita entry-nya alasannya itu tadi untuk entry sell. Oke, kemudian kenapa close? Seperti ini ya. Ini re-entry. Ini re-entry ya. Ini CSAK kemudian re-entry. Setelah re-entry dia harus momentum ya. Jadi begitu dia turun ke sini, ini sebelum dia dia intinya setelah re-entry itu kaidahnya dia harus momentum. Jika tidak momentum, maka dia akan balik ke top BB gitu ya. Jadi ini pada saat dia re-entry, setelah re-entry dia tidak momentum. Kenapa kita katakan yang tidak momentum? Kan bisa saja candle berikutnya momentum ya. Karena pada saat harga menyentuh low BB di sini, ini H1 ya, di M15 terjadi ekstrim. Jadi ekstrim inilah yang alasan buat kita mengatakan bahwa H1 ini tidak akan momentum. Jadi bukan secara visual ya, secara visual mungkin karena ini shadow atau cemana gitu, enggak ya. Ada alasannya. Jadi alasan rejection adalah ekstrim satu time frame bawahnya. Itu kalau menurut saya ya. Mungkin beda orang yang jalankan BWMA, beda apanya juga pemahamannya ya. Beda pengalaman, beda kaidah. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kemudian itulah alasan close-nya ya, karena dia tidak momentum dan terjadi ekstrim di M15. Bertepatan ini di area setup buy H4 ini ya. Ini kan setup lengkap ya. Ekstrim CSAK tembus M50 dan ini re-entry. Jadi ini re-entry menuju top BB kemungkinan. Nah, tapi kalau kita lihat time frame besar, ini daily juga akan mengalami penurunan di EMA high, weekly juga re-entry sell ya. Tapi bisa saja dia naik ke EMA high lagi, sideways di sini. Tapi secara garis besar Bitcoin ini adalah setup MHP monthly ya. Secara garis besarnya ini. Tapi perjalanan ini kan perjalanan yang jauh. Kemungkinan
targetnya MA50 dan low BB. Jadi kalau dia turun sampai low BB, maka riwayat tamatlah riwayat Bitcoin ya, tidak ada harganya lagi ya. Oke, kembali ke yang tadi. Itu tadi alasan untuk close posisi sell ya. Di sini ya, kita buy sell profit ya. Jadi selanjutnya ini yang apa tadi? Yang posisi untuk alasan buy-nya setelah kita close buy adalah re-entry H4 ya. Seperti saya sampaikan tadi, di sini juga ada mappingnya sudah saya buat, BTC USD H4 possible next move ya. Kemungkinan pergerakan selanjutnya ya. Oke, kita buy di sini. Dan entry pointnya ya, entry point ini kan alasannya signalnya re-entry H4, tapi entry-nya di mana? Entry pointnya ya. Yang jelas H1 sudah jelas tadi reject M50 dan low BB dikonfirmasi ekstrim M15, dan entry pointnya saya ambil di sini ya. Ini kita hapus dulu semua marking ini biar jelas. Entry pointnya di sini. Di sini ini adalah area MHP M5 ya. Ya, setelah dia re-entry dan tidak juga momentum ya. Ini re-entry-nya, ini momentum, kemudian naik ke area re-entry. Begitu dia turun tidak sanggup lagi ya. Kenapa kita katakan tidak sanggup? Seperti yang tadi ya. Saat kita cek di time frame di bawahnya, di ini kan M5 berarti M1. M1 terjadi ekstrim. Ya. Mungkin cukup jelas ya penjelasannya kenapa buy dan kenapa sell. Masalah ini profit itu bukan urusan kita. Yang penting kita entry-nya berdasarkan analisa, bukan bukan tebak-tebakan gitu ya, bukan kita menebak-nebak gitu ya. Jadi ada dasar analisanya. Sekali lagi, masalah loss dan profit tidak usah terlalu dipikirkan jika kita sebagai pembelajar ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.